sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu dirimu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda siang hari ini dalam perbincangan dengan tema yang sangat menarik yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, penanganan COVID-19 di Indonesia kini sudah menunjukkan hasil yang semakin membaik. Hal ini tampak dari data Kementerian Kesehatan per tanggal 8 Oktober 2020 yang menunjukkan 84,1% sembuh dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, terlepas dari sinergi segenap elemen masyarakat dan peningkatan layanan fasilitas kesehatan, faktor tak kasat mata seperti kebahagiaan dan cara kita merespons situasi juga menempati peranan penting dalam melandaikan kurva jumlah orang terpapar COVID-19. Lalu bagaimana angka kesembuhan terus meningkat? Telah hadir di studio bersama saya pada siang hari ini ada Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono SPS MA RSMH, Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19. Halo, apa kabar Pak Tugas? Alhamdulillah, baik-baik sehat. Ya. Salam sehat ya Pak. Salam sehat semua. Dan juga ada Lisa Marieli Japri MPSICH, psikolog klinis dan hipnoterapis. Halo, apa kabar Mbak Lisa? Baik, alhamdulillah Mbak. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Dan sebelum memulai perbincangan kita kali ini, sebagai informasi, kondisi di studio telah kami sanitasi dan mikrofon yang digunakan juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau bertanya ke Maijen Tugas nih, Pak, bagaimana sekarang tren perkembangan pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet, terutama setelah libur panjang pada akhir Oktober lalu? Ya, jadi kalau kita lihat hari ini kita bandingkan dengan katakanlah Oktober akhir ya, sebelum libur panjang. Sebelum libur panjang kita lihat laporan di sana untuk tower untuk perawatan COVID yang ringan dan sedang itu 44%. Dan hari ini tadi laporan pagi itu 36,0%. Jadi saya kira dari angka itu memang ada penurunan di sana ya. Jadi belum terlihat adanya suatu pengaruh dari libur panjang di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut bahwa ini tidak ada pengaruh gitu ya. Dan kalau kita lihat yang di flat isolasi mandiri juga sama, waktu itu kira 23%-an ya, lebih sedikit gitu ya. Saat ini 17%. Jadi dari kelihatan tren di sini bahwa kita belum melihat, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, kurvanya terus semakin menurun dan melandai menurun, menunjukkan bahwa belum ada suatu keterpengaruhan khususnya di Rumah Sakit Wisma Atlet ini. Jadi kita berharap bahwa ini betul-betul memang cerminan ya, mudah-mudahan tidak ada keterpengaruhan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ya. Bahkan tadi Bapak cerita juga satu tower sudah ditutup ya Pak? Karena ini yang untuk flat isolasi mandiri, jadi karena untuk efisiensi saya kira kita menggunakan saat ini adalah tower 5, yang tadinya adalah tower 4 dan tower 5 dengan kapasitas tadinya untuk 2 tower kira-kira 3.100 sekian ya untuk 2 tower. Jadi saat ini untuk di tower 5 kita merawat 539 dan di tower 4 saat ini kita belum difungsikan karena memang ya pasiennya atau orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala ini
kita bisa tampung di tower 5 saja ya. Nah, pastinya manajemen tugas ini selalu mendorong baik petugas di Wisma Atlet maupun pasien yang dirawat di sana untuk selalu bahagia. Nah, bagaimana pengamatan manajemen tugas selama bertugas di sana melihat perkembangan pasien secara langsung? Kalau kita lihat ya, baik pasien secara langsung kita lihat di sana kan selalu memang kita ajak untuk selalu semangat ya, selalu bahagia, selalu gembira di dalam melaksanakan isolasi di sana ya, dengan harapan tentunya ini selalu bersama-sama untuk bagaimana terus merasa senang, dan ini saya kira bagian yang penting dari suatu proses perbaikan atau penyembuhan. Saya kira itu yang kita harus lakukan bersama-sama, dan baik saat katakanlah mereka selalu ada olahraga pagi, kemudian diikuti juga dengan berbagai acara katakanlah dari pendampingan psikologi, dari pendampingan katakanlah rohaniawan juga kita siapkan di sana. Jadi inilah bentuk dari suatu hal yang kita selalu ajak untuk selalu bahagia, selalu semangat, selalu yang penting jangan ada ketegangan dan stres. Saya kira itu yang paling penting di dalam proses perawatan atau isolasi di Wisma Atlet ini ya. Nah, Mbak Lisa, ini sebuah studi menunjukkan bahwa imunitas itu bisa meningkat ketika kita merasa bahagia. Bagaimana korelasi antara rasa bahagia dan penyembuhan pasien secara psikis? Iya, kan sebenarnya banyak memang kita hidup dalam kultur yang salah kaprah, penekanannya hanya pada fisik saja. Tapi syukur gitu ya, pemahaman ini perlahan-lahan mulai bergeser bahwa kita ini manusia yang holistik, satu kesatuan, ada psikis, ada fisik sebenarnya. Bahwa yang namanya kalau kita sering mendengar mind, body, and soul gitu kan, mind, body, and feeling, ini menjadi satu kesatuan nih. Ada orang yang mungkin selama ini happy-happy aja, tapi begitu sakit akhirnya jadi nggak happy. Ada juga yang tadinya badannya sebenarnya baik-baik aja, sehat, tapi karena stres mulu terus-terusan akhirnya imunitas turun dan kemudian akhirnya sakit juga gitu. Jadi ini memang penanganannya kalau kita mau melakukan secara holistik dari beragam macam sisi gitu, itu kan menjadi satu kesatuan yang luar biasa banget gitu. Kalau kita berbicara bahagia sendiri, kalau kita ketahui ini otak kita ini banyak tombol-tombolnya gitu. Kalau saya mencoba menganalogikan, menggambarkan dengan mudah gitu ya. Ada tombol hormon stres, ada tombol hormon happy gitu. Nah ini tergantung nih kita pencetnya yang mana gitu. Makin hormon stres yang kita pencet terus-terusan, hormon kortisol, nah itu mempengaruhi tuh. Jadi deg-degan, jadi tekanan darah tinggi, jadi mungkin kalau udah rentan diabetes jadi juga cenderung diabetes. Kalau kita berbicara COVID-19 sendiri mungkin jadinya imunitasnya kacau gitu. Nah sementara begitu pula dengan hormon bahagia. Nah, hormon bahagia itu ketika kita pencet, kita aktifkan, dia pun mengalirkan banyak hormon-hormon bahagia tersebut gitu. Nah, berbicara hormon bahagia sendiri, sebenarnya ada 4 hormon yang terlibat dalam proses kebahagiaan seseorang. Itu ada hormon yang pertama namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu dicapai ketika kita kayak punya tujuan hidup gitu kan. Ini mau kemana sih? Kita jadinya fokus banget pada satu hal dan itu memberikan hormon dopamin keluar. Kemudian ada yang namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini penting banget untuk menurunkan kadar depresi, untuk menurunkan rasa sakit secara dalam tubuh kita secara alami. Ini biasanya melalui olahraga, gitu kan, melalui aktivitas fisik. Kemudian ada hormon serotonin, itu hormon bahagia. Nah, hormon bahagianya ini biasanya ketika kita merasa berguna buat orang lain, ketika kita berbagi, kita melakukan sesuatu untuk orang lain, ini keluar tuh, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah hormon oksitosin, atau biasanya kalau kita di psikologi kenalnya hormon cinta gitu. Nah ini didapatkan dari kita pelukan sama orang terdekat kita, kemudian kita melakukan suatu hal yang penuh kasih sayang dengan orang lain. Nah ini keluar. Nah hormon-hormon ini kalau banyak keluar itu meningkatkan imunitas tubuh sebenarnya gitu. Nah oleh karena itu kadang-kadang ada faktor di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol gitu, kayak COVID-19 ini kan ya nggak bisa kita kontrol gitu ya, somehow ini terjadi. Nah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal untuk mengeluarkan hormon tersebut sehingga imunitas kita juga bisa naik gitu. Iya, jadi tombol bahagianya harus dipencet terus ya. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Lisa, lalu bagaimana menumbuhkan optimisme di tengah masa sulit seperti ini, terutama bagi mereka yang saat ini mungkin sedang menghadapi perawatan COVID-19 dan karena harus jauh dari keluarga sehingga merasa kesepian?
Iya, ini harus dibedakan antara optimisme sama kalau sekarang tuh lagi banyak beredar itu toxic positivity, gitu kan. Jadi positivity-nya tuh keterlaluan gitu ya, overdosis gitu. Ini apa sih yang membedakan? Toxic positivity itu adalah ketika kita tidak mencoba mengolah rasa yang ada atau problem atau isu yang ada, kita cuma terus-terusan mengatakan enggak kok baik-baik aja, enggak semua baik-baik aja, enggak nggak apa-apa, enggak aku kuat kok, enggak yang kayak gitu terus. Padahal sebenarnya memang ada rasa yang sedih, ada rasa yang mungkin stres, ada takut, which is sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Kita berada dalam kondisi yang tidak normal dalam tanda kutip. Nah, kalau di psychological first aid gitu atau pada saat kita melakukan pendampingan psikososial gitu ya kepada pasien, kepada penyintas bencana misalnya, itu ada satu kutipan yang bagus banget. Reaksi yang tidak normal dalam kondisi yang tidak normal justru jadi normal gitu. Jadi kadang-kadang kita ketakutan banget, kita stres banget. Nah, itu adalah hal yang wajar. Nah, gimana caranya supaya optimismenya tumbuh? Biasanya adalah kita pertama harus mengakui setiap rasa yang muncul. Oh ya, ini aku lagi takut sih sebenarnya. Oke, terus aku mau ngapain ya sekarang ya? Nah, kemudian kita seimbangkan dengan analisa kita. Oh, kayaknya aku bisa kok olahraga tiap hari. Gitu kan, kalau aku olahraga paling nggak 30 menit dalam sehari mungkin aku happy ya. Oh, aku belum bisa ketemu sama keluargaku tapi aku mau video call terus-terusan. Kayaknya udah lama deh nih nggak video call yang akrab dengan siapa. Nah, ini nih jadi momentum sebenarnya untuk kita menjalin lagi kerekatan dan akhirnya si hormon oksitosin, hormon cinta itu segala macam itu tumbuh lagi. Nah, jadi ada hal-hal yang kita secara optimis melakukan aksi untuk kemudian rasa positif itu juga muncul. Nah, jadi itu yang harus dibina sebenarnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan enggak kok aku orangnya positif, tapi kemudian nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ada memang isu yang nggak kelar yang membuat akhirnya kita juga, ya ini belum kelar nih gitu. Nah, akhirnya jadi tumpukan stres yang berikutnya gitu. Nah, ini mungkin langsung aja dengan Pak Maijen Tugas. Ada pengalaman nggak menerima pasien-pasien yang di rumah sakit darurat ini kemudian mengalami stres, depresi gitu? Ya, kalau kita lihat atau laporan dari beberapa dokter-dokter yang menangani, memang di sana cukup lumayan sih orang-orang yang mengalami gangguan, minimal gangguan kayak cemas gitu ya, cemas sampai ke depresi juga ada. Jadi mereka baik itu dokter psikiater di sana yang langsung meriksa kalau ke arah mungkin gangguan yang mungkin lebih berat ya, yang perlu penanganan khusus dan mereka harus dirujuk ke rumah sakit yang menangani untuk kasus-kasus gangguan jiwa pada kondisi COVID ini. Dan kalau itu bentuknya adalah memang kecemasan yang masih ringan dan seterusnya, memang teman-teman dari psikologi di sana menangani langsung. Dan kalau kita lihat dari laporan-laporan perkembangan itu, ternyata mereka sangat menikmati dengan proses-proses bimbingan dari teman-teman psikologi. Bahkan mereka ada tiap hari libur minggu katakanlah mereka membuat suatu program yang dinamakan program weekend bersama psikologi. Ini saya kira suatu hal yang luar biasa, seperti tadi disampaikan, ini bentuk dari suatu proses untuk membangun secara psikologis bahwa mereka selalu dalam kondisi yang psikologinya baik, dan bahkan ini selalu dipacu untuk ke arah tadi hormon gembira gitu ya, hormon endorfin, kemudian dopamin dan sebagainya yang untuk selalu dia gembira supaya ini cepat betul-betul memperbaiki atau pemulihan dari sakitnya itu sendiri. Dan kalau kita lihat gangguan dari COVID ini kenapa terjadi ke arah gangguan psikologi dan seterusnya, katakanlah itu ada beberapa referensi juga bahwa COVID ini selain menyerang ke sistem pertahanan, kemudian menyerang juga dalam tubuh organ-organ yang lain, termasuk juga ke bagian otak katakanlah di sana. Jadi tentunya ini tadi saya sampaikan, ini ada sistem hormonal dan seterusnya, ini yang bisa terganggu dampak dari COVID ini. Dan kita lihat memang ada beberapa yang tadinya tidak ada kecemasan, dan di sini telah dirawat mereka ada kecemasan karena berbagai faktor, tidak hanya jauh dari keluarga, kemudian merasa diisolasi dan seterusnya, tapi dengan
berbagai cara, kemudian berbagai komunitas di sana, kemudian dilakukan pendampingan psikologi, ini kelihatannya pasien-pasien betul-betul cepat pulih dan kemudian cepat kembali ke masyarakat lagi. Ya. Nah, Maijen tugas tadi selain ada program weekend bersama psikolog, kira-kira seperti apa perkembangan pelayanan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet? Kalau perkembangan katakanlah kita lihat dalam proses pelayanan sisi jumlah pasien katakanlah dilihat dibandingkan sebelum libur panjang, kemudian setelah libur panjang ini ya, kita lihat bahwa secara jumlah ini dibandingkan sebelum katakanlah akhir Oktober ini ada penurunan kalau di Wisma Atlet. Dan kalau kita lihat dari sisi penanganan tentunya penanganan di Wisma Atlet ini kita lakukan secara komprehensif ya, tidak hanya dokter yang memeriksa kemudian memberikan pengobatan gitu ya, tapi ini diperiksa juga secara psikologinya, kemudian juga dilakukan bagaimana kita melakukan aktivitas khususnya yang pasien-pasien atau terkonfirmasi COVID tapi tidak bergejala. Mereka lakukan dengan olahraga, berjemur dan sampai yang kan kita punya di sana ada jogging track, ada area untuk berkumpul dan seterusnya. Ini digunakan betul-betul untuk perkembangan memperbaiki suatu proses pelayanan dari sisi kesehatannya. Ini saya kira ini sangat baik di dalam proses perkembangan pelayanan yang sangat komprehensif di sana, sehingga ini bagian dari suatu hal yang betul-betul menyenangkan, baik itu dirawat secara sendiri di sana dan juga ada dirawat bersama keluarga di sana. Saya kira kami lihat kalau pas ada misalkan ada acara olahraga, mereka berkeluarga dengan juga anak di sana seperti sedang liburan di rumah saja gitu. Itu saya lihat perkembangan pelayanan yang saya kira ini sangat bagus. Sementara kalau perkembangan dengan data akumulasi 3 bulan terakhir, pasien yang keluar masuk di Wisma Atlet seperti apa nih Maijen tugas, terutama setelah libur panjang kemarin ya? Ya, kalau kita lihat perkembangan dari sisi akumulasi jumlah, bahwa mereka tadi saya sampaikan jumlah memang sudah terlihat ada penurunan kasus di Wisma Atlet. Dan setelah kita lihat libur panjang ini kelihatannya yang kita harapkan tetap terus menurun terus, dan beberapa prediksi yang waktu itu kan kita antisipasi setelah libur panjang ini peningkatan kasus. Nah, kami di Wisma Atlet memang sampai saat ini yang masuk dengan yang keluar itu lebih banyak yang keluar, dan sehingga inilah memberikan suatu akumulasi yang kelihatan menurun, baik dari jumlah yang dirawat huniannya maupun secara proporsi dari jumlah sebelum libur panjang dan sesudah libur panjang. Contoh tadi sebelum libur panjang ada 44% hunian ya, setelah saat ini kita lihat laporannya adalah 36%. Ya. Ya Mbak Lisa, kadang-kadang kita kalau ngelihat data itu suka cemas, jadi takut dan cemas ya, berapa jumlah yang bertambah atau kita bersyukur kalau kemudian berkurang. Nah, sebetulnya perasaan cemas dan takut itu wajar, tapi bagaimana kita bisa mengontrol perasaan tersebut agar kita tidak menggerus pikiran kita terus gitu? Iya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah menerima emosi itu sendiri. Kita itu banyak menyangkal emosi-emosi yang akhirnya tuh terjadilah penumpukan, terjadilah borok gitu istilahnya di dalam, yang kemudian nanti ngegrogotin lagi karena dia nggak diolah, terus numpuk sampai kemudian akhirnya jadi kayak hantu gitu yang menghantui kita. Jadi emosi itu sendiri apa sih harus dipahami. Kalau di Inggris itu kan emosi itu adalah emotion, jadi energy in motion, energi yang bergerak. Kita hanya perlu mengakui rasa tersebut, kemudian kita olah, dan nanti kemudian dia akan mengalir dengan enak gitu. Misalnya kalau segala emosi itu nggak ada masalah sebenarnya, segala emosi itu baik gitu ya, netral. Mau itu emosi bahagia, mau cemas, takut, marah, sedih, itu sebenarnya adalah emosi-emosi yang wajar gitu. Nah, bagaimana tapi kalau misalnya muncul emosi yang overwhelming, berlebihan banget nih, nah ini harus diimbangkan dengan analisa yang baik. Harus diimbangkan juga dengan social support kita yang oke juga gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kayak tadi dikatakan kalau lagi muncul cemas, takut gimana? Ya nggak apa-apa, diterima dulu. Itu teknik dasarnya banget. Oh iya, aku akui aku lagi cemas.
gitu kan. Ini datanya kok makin begini ya. Tapi sekarang kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol dunia di luar sana. Kondisi di luar tuh di luar kontrol kita. Nah, yang bisa kita kontrol, kendalikan dari dalam tuh apa? Oh, aku bisa olahraga tiap hari. Aku bisa ngajak keluargaku olahraga. Aku bisa berjemur. Di mana ya tempat jemur yang enak ya? Oh, di sebelah sana nih. Berapa menit? Kemudian apalagi, oh, makan yang sehat. Kemarin-kemarin kayaknya aku sama anak-anak sama suami kurang makan buah nih. Berarti besok belanja buah ya. Nah, ketika kita banyak melakukan aksi-aksi itu, biasanya itu nanti cemasnya menurun juga. Karena kita tahu bahwa kita terlibat dalam kondisi itu dan kita melakukan aksi nyata. Begitu pula dengan hal-hal yang lainnya. Kalau lagi sedih, mau nangis ya nangis aja dulu. Aduh kok tiba-tiba amit-amit ya gitu. Misalnya positif, oke aku sedih nih mau nangis dulu ya nggak apa-apa. Gitu kan, energy in motion. Jadi dibiarkan mengalir dulu, tapi kemudian kita berpikir apa yang bisa aku lakukan ya. Nah, ketika kita melakukan aksi itu, kita justru memberikan rasa pada diri kita bahwa kita mampu kok melakukan sesuatu, berkontribusi dalam proses ini. Ya, mungkin ada aktivitas atau terapi khusus agar tercipta kedamaian dan kebahagiaan dalam pikiran kita? Ini untuk sendiri ya. Kalau yang dilakukan di Wisma Atlet itu sudah luar biasa banget. Pertama memang kalau di psikologi kita mengenal konsep talking cure. Jadi ngoceh itu membantu. Jadi buat yang suka ngoceh gitu ya. Selama ngocehnya maksudnya mengungkapkan apa yang di dalam ya, bukan ngocehin gibah gitu misalnya, enggak. Jadi itu pertama itu nolong banget. Jadi kalau bisa cari social support gitu kan. Kalau bisa ada sahabat, nggak perlu ngomong ke satu dunia atau 1000 orang, tapi ada 1-2 orang tempat kita mencurahkan itu udah oke. Yang kedua, kadang-kadang kita belajar menenangkan diri sendiri. Ini banyak tekniknya, tiap orang punya teknik yang beda-beda. Ada yang bisa misalnya melalui kegiatan-kegiatan agama, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada juga yang meditasi, nggak apa-apa juga gitu kan. Olahraga rutin dilakukan, karena balik lagi ketika kita olahraga ada hormon yang sudah pasti keluar, itu adalah hormon dopamin gitu, dan itu membantu salah satu proses untuk menumbuhkan rasa positif, rasa optimis, rasa bahagia. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan keseharian gitu. Kalau untuk Maijen tugas saat ini, bagaimana proporsi jumlah pasien OTG sedang dan berat, dan ketersediaan kamar saat ini bagaimana? Kalau jumlah OTG-nya saat ini kita merawat pasien tanpa gejala itu 539. Kemudian yang bergejala itu 1035. Artinya ini lebih banyak yang bergejala, dan yang berat tidak ada karena di sana hanya ringan dan sedang, dan lebih banyak yang ringan daripada yang sedang. Dan ketersediaan saya kira tadi sudah kami sampaikan, ketersediaannya adalah cukup banyak masih. Jadi kita untuk yang tanpa gejala kita lebih kurang kita masih punya perawatan 2.500 lebih. Kemudian untuk yang bergejala kita ada 3.000 sekian, kalau ini sekarang 1.000 sekian ya masih ada 2.000 bed yang kita tersedia, sehingga saya kira untuk saat ini kita mempunyai kamar atau bed yang cukup untuk katakanlah kalau ada penambahan pasien ya. Baik, nah ini terakhir untuk Mbak Lisa, ada tips atau saran dari Mbak Lisa untuk pasien COVID-19 maupun untuk masyarakat pada umumnya? Bahwa pertama ini ada satu kondisi yang memang di luar kendali kita, dan ketika kita berharap bahwa yang terjadi sebaliknya itu malah bikin tambahan stres. Jadi belajar untuk menerima bahwa kondisi ini yang memang lagi kita harus hadapin, dan ini kita hadapin bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola semua rasa yang muncul gitu kan. Mau itu lagi bahagia, mau itu lagi sedih, lagi kecewa, lagi cemas, ya nggak apa-apa. Tapi kemudian katakan pada diri sendiri bahwa enggak kok gitu, saya pasti bisa mengelola rasa ini, emosi ini dengan lebih baik, dan saya putuskan untuk bahagia pada hari ini. Dan tiap kali kita mengatakan itu, kita sebenarnya lagi menumbuhkan hormon bahagia tersebut. Baik, terima kasih Mbak Lisa dan juga Maijen tugas. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang telah merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita siang ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat
pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu usah ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat